عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kemarin Maulid Nabi penuh ya. Halaman 57 baris ketiga. Qala alaihi salam. Tapi karena ini nyambung yang sebelumnya, kita ulang aja dari itu makalah yang kedua ya. Makalah yang kedua, syukran. 9 baris dari bawah halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-maqalah ats-tsaniyah, maqalah yang kedua ya, dari bab yang ke-9. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, al-ibadu thalathatu asnafin ay anwa'in. Hamba-hamba itu terbagi kepada 3 macam, 3 kelompok ya, 3 kategori. Likulli sinfin thalathu alamatin ya'rifuna biha atau yu'rafuna biha. Bagi setiap 3 kategori tersebut ya, bagi setiap satu bagian memiliki 3 tanda-tanda ya, yang dikenal dengan tanda-tanda itu. Ai bitil kal alamat, artinya dengan tanda-tanda tersebut kita bisa mengenal ini hamba Allah yang macamnya begini, begini dan begini. Ada 3. Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada hamba-hamba Allah, ya, ini kategori pertama, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala sabilil khauf, atas dasar rasa takutnya kepada Allah, min adzabillahi ta'ala ya, takut kepada azab Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, wasinfun ya'budunallaha ala sabilir raja'i li rahmatillahi ta'ala. Bagian yang kedua, ada sekelompok hamba-hamba Allah yang menyembah Allah atas dasar mengharapkan rahmat Allah, roja ya. Pertama karena takut kepada azab Allah,
Yang kedua, mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubb fillahi hatta yasirullahu ahabba ilaihim mimma siwahu. Kelompok yang ketiga dikatakan kelompok yang orang-orang yang menyembah Allah atas dasar cinta kepada Allah. Ya, ini jamaah berada di kelompok yang mana nih? Kita nyembah Allah karena dasar takut sama azabnya, atau mengharapkan rahmat Allah, apa karena dasarnya cinta? Ya, setiap orang beda-beda nih. Hatta yasira Allahu ahabba ilaihim, ya, sehingga Allah menjadi ahabba ilaihim, paling dicintai oleh mereka. Ini kelompok yang ketiga ya, mimma siwahu, daripada yang selain Allah. Bal hatta la yakunu lahum mahbubun illallah ta'ala, sampai mereka enggak punya kekasih, hanya Allah saja kekasihnya. Ya. Ingat pernyataan Sayyidina Utsman bin Affan, in kana hubbuka sadiqan, jika cintamu kepada Allah itu benar-benar cinta, la ata'tahu, lamnya lam taukid, engkau pasti akan taat sama Allah. Jadi kekasihnya hanya Allah saja, ya. Wa sababu wujudil hubbi min dihatil mahbub, dan jadi salah satu sebab faktor adanya cinta, ya, kepada yang dicintainya, kepada mahbub yang kekasihnya. Imma wujudu kamalin fihi, ya, au husulu nawalin minhu, bisa katanya ada kesempurnaan cinta di dalamnya, atau mendapatkan, ya, memperoleh bagian daripadanya. Husul menawal sama itu, memperoleh. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil jamal, jika Anda termasuk orang yang mencintai Allah li ajlil jamal, karena keindahan Allah, cakapnya Allah, fahuwa lillahi wahdahu, maka itu cintanya hanya untuk Allah saja. Wa ma yaluhu 'alal mawjudat, dan jika cintanya yang yaluhu, mengisyaratkan, menggambarkan, 'alal mawjudat, kepada ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada ini, akon ini, min makna kamal, dari makna kesempurnaannya, wa ma yabdu alaiha, dan yang tampak alaiha, atas apa-apa yang ada ini ciptaan Allah, ya, min raunaqi jamalin, dari keglamoran, keindahan, fahuwa ta'ala, ya, fahuwa ta'ala mukmilul laha, maka Allah Ta'ala itu lebih sempurna lagi darinya, wal mujmal, dan lebih bagus lagi. Kenapa? Li'annahul mujadul laha, karena Allah lah yang mengadakan seluruh yang mawjudat tadi, seluruh yang ada tersebut, ya. Jadi kalau bapak-bapak cintanya kepada hal-hal yang kita lihat ini di dunia ini karena bagusnya, ketahuilah bahwa Allah itu lebih sempurna kebagusannya dari yang semua ada ini, dan lebih cakep, lebih indah. Kenapa? Li'annahul mujadullah, kan Allah lah yang menciptakan semua yang ada ini, ya. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbuba, jika Anda diantara orang yang cinta kepada kekasih atau kepada Allah, ya, li ajlin nawal, karena ingin mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu,
Ya, falasta tara ihsanan wala ikraman, maka Anda tidak akan melihat sebuah kebaikan dan sebuah kemuliaan Allah. Wala tabsuru in'aman 'alaika, dan Anda juga tidak bisa melihat kenikmatan-kenikmatan kepada Anda. Wa 'ala sa'iril khalqi, dan kepada seluruh makhluk, illa, kecuali wallahu ta'ala huwal mutafaddilu, kecuali hanya bisa melihat Allah Ta'ala, dialah yang maha lebih, ya, bijami dzalika, dengan seluruh yang ada itu, bimahdil judi wal karam, dengan kemurnian jud itu kemurahannya, wal karami, dan kemuliaannya. Ada pertanyaan, kenapa ya Allah memberikan hadiah surga bagi orang yang taat kepadanya, kemudian kalau orang kagak taat dikasih neraka, padahal surga neraka makhluk, sama seperti kita makhluk, ya. Dikasih targhib, namanya motivasi, jika Anda taat berbuat baik nanti Allah kasih surga, gambarnya begitu, penuh dengan kenikmatan, ya. Di tinjauan tasawuf ini langkah pertama. Langkah yang kedua sebetulnya yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, maka mendapatkan semuanya. Kalau orang sufi menggambarkan begini, kalau tadi dikasih surga, ya, ibu-ibu nih sama suaminya dibeliin rumah, dibeliin mobil, kulkasnya penuh, tapi suaminya nggak pulang-pulang. Pengen nggak dia? Semua saya nggak pengen. Dia tetap pengen ada suami di rumah. Itulah, kalau kita mendapatkan ridha Allah, kita dapatin semua, ya. Maka bapak-bapak carilah, ya, niatkanlah, apalagi dari amal-amal yang zahiriyah, tujuan kita hanya mencari ridha Allah, bas, nggak ada yang lain. Apalagi karena nafsunya pengen dipuji atau karena kepentingan dunianya. Ibadah kita semuanya, ya, mencari ridha Allah. Wa alam anna an-nasa thalathatu anwa'in, ya. Ketahuilah bahwa manusia itu, kebanyakan manusia terbagi kepada 3 tipe, 3 model, 3 macam. Yang pertama, abdun qad ghalaba alaihi takhliyatu at-tafriyatu. Pertama, ada seorang hamba yang dia lebih didominasi oleh takhliyat, ya, hal-hal yang apa-apa yang berebutan terus, ya, at-tafrid, hal-hal yang berlebihan terus. Fallaiku bihi ghalabatul khaufi alaih, yang paling cocok, yang paling baik bagi orang yang tadi pengennya berebutan terus, mencampurkan antara yang hak yang batil, lalu tafrid, berlebihan dalam segala hal, terutama urusan dunia, ya, serakah misalnya. Itu yang paling baik bagi dia, ghalabatul khaufi alaih, lebih mendominasikan rasa takutnya kepada Allah. Bapak-bapak serakah nih, ya, hadirin rasa takut. Karena orang kalau serakah akhirnya berzalim, ya, agar rasa takut kepada Allah. Apa hikmahnya? Lian jazara, katanya, anil ma'asi, agar dia terhindar, ya, dari perbuatan maksiat. Illa indal maut, kecuali ketika kematian. Fayam bagi ayyakuna raja'uhu ghaliban. Tapi orang kayak gini nih, yang tamak sama dunia, yang selalu berlebihan sama dunia,
nggak bisa bedain mana halal mana haram. Ketika inda sakaratil maut katanya ayyifayam bagi, maka sepatutnya ayyakuna raja'uhu ghaliban. Rasa harapnya tuh kepada Allah harus lebih tinggi, mengharapkan rahmat Allah ala khaufihi, ketimbang rasa takutnya. Bapak-bapak, saya menulis buku judulnya Kaifa nata'amal mal mayyit, bagaimana berinteraksi kepada mayit. Dari mulai mendengar seseorang sakit, ya, kemudian karena sakit itu salah satu jalan menuju kematian. Orang mati itu dua sebab, ada yang matinya mendadak atau mati padahal malamnya habis main bulu tangkis sehat, pagi-paginya innalillah nggak ada apa-apa atau mati. Ada yang mati min babi sakit lalu mati. Ulama bilang kalau sakit-sakit gitu benar-benar bertobat, deketin diri kepada Allah, barangkali dari itu Allah panggil. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang mati di pangkuan kita atau detik-detik sakaratul maut? Nah, ini sih. Ya, ketika sakaratul maut, pertama orang yang nemenin kita itu harus orang yang paling dia cintai. Kagak boleh musuhnya, kagak boleh, atau orang yang dia gak suka, bisa bahaya. Kita ada kesalahpahaman. Keluarga anaknya 7 misalnya, ada salah satu anaknya bandel banget. Kagak dengar kata orang tua. Pas lagi ngumpul nih, kata empunya, cepat-cepat tuh temen tuh bapak sebelum mati. Itu salah itu. Soal dia sendiri juga lagi membutuhkan suasana yang tenang, mengharapkan itu rahmat Allah yang sebesar-besarnya, walaupun dia suka maksiat, tetap mengharapkan rahmat Allah. Maka ditemanilah oleh keluarga yang disayangi, ditalkinkan, diikuti, ya, sampai kemudian orang koma itu ada 2. Ada yang koma masih nyambung, ada yang udah nggak nyambung. Ketika itu tetap saja ditalkinkan, ya, atau ditalkinkan. Hatinya yang berbicara. Ketika meninggal gimana perbuatannya kita tutupin, mulut dimangap kita rapetin, mata yang mendelik kita rapetin. Kenapa? Karena innar ruha, katanya ruh itu ketika dicabut itu innal aina, mata itu mengikuti perjalanan ruh. Bapak perhatikan, orang kalau meninggal itu bagian apa namanya? Biji jakarnya itu kempes dia, ditarik, terus ditarik dulu, dan kemudian terasa dingin terus kempes. Mata mendelik melihat perjalanan ruh. Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-ain. Ruh ketika dicabut mata ngeliat, maka banyak mata mendelik. Kita yang menyaksikan itu segera dirapetin matanya. Kalau mulutnya mangap dibenerin, posisinya dirapiin, kemudian ditutupin. Upayakan taruh di atas balai yang menghadap kiblat. Baru kemudian umumin, beritahu kepada orang lain, khususnya orang-orang soleh, dia mendoakan, gitu ya. Ada tuh. Kemudian bagaimana memandikannya, mengkafankannya sampai nguburin. Judulnya Kaifa nata'amal malmi. Baik. Jadi apa? Jadi tadi kalau orang yang ya termasuk hamba-hamba yang takhlid wa tafrid tadi, itu kedepankan rasa takutnya sama Allah. Agar apa? Agar ketika dia melakukan yang ini dia takut. Jangan. Itulah pentingnya muraqabah musyahadah. Ada rasa takut sama Allah. Jangan-jangan Allah lihat nih, Allah dengar nih. Akhirnya dia menahan. Tapi ketika endal maut,
ya, yang dikedepankan apa? Rasa rojaannya kepada Allah ketimbang rasa takutnya kepada Allah. Apa roja? Mengharapkan rahmatnya Allah. Gitu. Dan kita nih, si muhtadir, orang yang sedang diambang kematian, itu harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Ya, disitulah titik-titik kita mengharapkan rahmatnya Allah. Minta. Ya. Baik. Waqad qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, la yamutu ahadukum illa, nah ada di situ. Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal, mati, wafat, illa melainkan wa huwa husnuzanni billah. Dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan, ya Allah terserah Allah dah, neraka dah, jangan. Ingat, rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Begitu. Kalau Nabi juga bermohon, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku kagak ridho, aku gak suka ya Allah, satu aja di umatku di neraka, pengennya surga semua. Maka bapak-bapak habis sholat biasa baca, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir ummata sayyidina, Allahumma jbur ummata sayyidina, Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah ummata sayyidina. Itu ya, di awal-awal ada di sini ya. Jangan kita doa yang baik, semuanya pengen baik. Makanya jangan beda sedikit ente kafir, ente ahli bidah, jangan. Neraka kayak punya dia, surga jadi bukan. Ya, kita pengen ajak semuanya ya jadi orang baik-baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, konsep dakwah tasawuf gitu, mengajak yang bajingan-bajingan, penjahat-penjahat untuk datang kepada Allah. Baik. Wa abdun, yang kedua ya, tadi kan abdun yang tadi itu. La ya'munu ala nafsihi. Ada seorang hamba yang kagak aman, kagak nyaman dia atas dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Min tarki lil ma'murati. Karena dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Salat dia enggak salat. Puasa dia enggak puasa. Duitnya banyak, enggak pernah haji, enggak pernah umroh, enggak pernah sedekah. Dia sendiri kagak nyaman sama dirinya sendiri karena meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Kemudian wasukun ilal mahzurat. Dia nyaman aja, enak aja kepada hal-hal yang dilarang. Harusnya ketika kita berada di titik-titik yang Allah marah murka, kita kagak nyaman, takut banget, enak aja. Ya, bapak kalau berada di perbuatan jelek, gelisah, ya Allah, menyesal itu. Ada menyesalnya lah, taubat buru-buru. Nabi bilang apa? Idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, segera salat taubat. Taubat. Makanya saya selalu ajak jamaah kalau masuk masjid, awali dengan salat tahiyatul masjid. Karena Nabi ngajarin begitu. Jangan duduk sebelum salat tahiyatul masjid. Kalau enggak sempat, baca baqiyatus shalihat. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Lalu bangun lagi. Salat apa? Salat taubat 2 rakaat. Selalu begitu. Masuk masjid gitu. Kaki kanan baca doanya, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk kaki kanan. Salat tahiyatul masjid. Salat taubat. Agar apa? Agar ibadah kita salatnya di atas babu taubat. Ya. Kalau mau Jumat, nah itu tuh. Apa Jumat? Di awal-awal datang salatlah tahiyatul masjid yang berapa? Satu masjid yang berapa? 4 rakaat 200 kulhu. Disebutkan oleh beliau juga
di kitab Bidayatul Hidayah, ya, Muraqul Ubudiyah. Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat 200 kulhu. Bacaannya Al-Fatihah, lalu kulhu 50 kali. 50 kali 4 berapa? Nah, Al-Fatihah sudah hafal, kulhu udah gacuannya, tinggal praktekin. Tapi datangnya jangan waktu mepet, udah tegang. Kalau yang udah biasa paling ya nggak sampai 1 jam. Ya, amalin ya. Ini pelajaran saya bukan di kuping doang, nanti begubet. Ya, kalau kita pengen Allah ngajarin kita, dapat keberkahan Nabi, yang kita tahu amalin. Kata baginda Rasul, man amila bima amila, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, atau a'tallahu lahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tadi dia kagak tahu. Ya, ngerti tentang doa, amalin. Pokoknya pengajian ini banyak isinya amalin dah. Jangan sekedar teori dan kaul. Karena ulama Syekh Muhammad Syami mengatakan, ma faidatun, kagak ada faedahnya, ayyastami'a ya, ayyastami'a minal adid, ayyastami'a minal al-adidi minal muhadarat. Kagak ada faedahnya sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, kajian-kajian fi amrin waqi'in, pada perkara yang harus diamalin, dia kagak amalin. Ya, itu pertama, Allah beri ilmu malami alam, namanya ilmu laduni, ilmu wahabiyah. Ilmu pertama kasbiyah, ini kita kasbiyah, diamalin wahabiyah, hadiah. Kedua, ittaqullaha wa yu'allimukumullah, takwalah kepada Allah dan Allah yang akan ngajari kita. Coba gurunya langsung Allah. Agak percaya Al-Quran itu kata saya. Kalau kita bener aja, coba kita baca Minhajul Abidin, bab-bab yang benar. Allah berikan 12, beliau harus 12, saya tambahin 1 itu dekat. Ya, Allah kasih hikmah orang yang takwa kepada Allah. Ya. Orang yang banyak salawat, kata Imam Syadili, innalillahi ibadan yatawallahu, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang langsung ditangani oleh Rasulullah. Kenapa? Bisa babi kathratihim, dengan banyaknya mereka bersalawat kepada Rasul. Ya, tapi salawatnya salawat yang berisi hub, ada cinta kepada Nabi, ada ta'zim kepada Nabi. Jangan nyebut Nabi hanya sekedar lafaz Muhammad, mim ha mim dal. Ya, karena kita sudah menyebut nama Nabi dalam satu hari satu malam sudah lebih daripada 60 kali. Saya sudah jelas itu. Ya. Ada orang nyebut Nabi dengan cinta, dengan ta'zim. Jika ada pertanyaan, ayu sighatin, Syekh, sigot apa nih yang saya mau baca, sigot salawat agar saya bisa sampai kepada Rasulullah, kepada Allah. Bukan masalah sighat, sigot apa aja, tapi yang penting ada ta'zim mana. Makanya terus selain berselawat, baca terus ma'a mutala'ati sir hayati, terus menelaah sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi, bacain Sahih Muslim, Bukhari Muslim, semuanya tuh kutubut tis'ah harus baca kita. Kenapa? Karena beliau atu-atunya memang role model kita. Baru kemudian sahabat, orang saleh. Ya,
Dan kita perlu ilmu. Kenapa ada maulid Nabi? Kenapa disuruh salawat? Agar makhluk yang ada di langit, di bumi mengenal man huwa Muhammad. Siapa dia? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana akhlaknya? Terus share lewat kajian-kajian. Ya, saya punya kajian tentang sejarah tinjauan tasawuf di Masjid Al-Muqarrabin, sebulan sekali, minggu pertama. Itu ikutin, bagus banget. Ya, luar biasa, buku ditulis oleh ulama besar, yang menulis adalah tokoh sufi. Ya, alim. Masih hidup, orang sudah umur 90 tahun lebih. Kalau ahli pendidikan juga. Nah, salawat apa saja. Yang penting ada hub, ada ta'zim, sama mutala'ah. Kalau tipenya boleh salawat adadiyah, madadiyah, sanaiyah, nasriyah, sanaiyah khitabiyah, atau syuhudiyah ainiyah. Anak orang-orang salih selawat banyak-banyak. Ada yang khusus ketika di tempat-tempat yang Nabi pernah di situ, karena sudah ada di kepalanya semua. Hanya baca alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, begitu lah. Ya. Tapi hubnya sudah duluan. Dan biasakan setiap malam Jumat salat hajat 2 rakaat. Ini bimbingan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Ghunyah. Dan saya nukil juga masuk dalam kitab saya itu. Ini ada salib buku salawat. Nah, ini di sini ada bimbingan agar kita bisa mimpi Rasulullah. Setiap malam Jumat salat hajat, ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi sekali, kulhu 15 kali. Catat, terlupa. Al-Fatihah, ayat kursi sekali, kulhu 15, 2 rakaat, sama, rakaat kedua sama. Setelah itu berbanyak baca salawat. Salawat yang dipilih di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Sebanyak-banyaknya. Bagusnya lagi ngikutin gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Sebelum baca salawat lain-lain, awalilah dengan membaca salawat Ibrahimiyah atau salawat Tasyri'iyah atau salawat Tammah. Itu salawat punya 3 nama. Itu dulu 1, 2, 3 kali, baru salawat yang tadi ditutup dengan salawat Ibrahimiyah. Itu cara baca salawat yang baik, benar, ikutin para salafus salih. Dan jangan baca salawat pikirnya kemana-mana, ke warung, kerjaannya, hadirkan. Ya, kalau bapak-bapak lihat salawatnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, panjang banget. Karena salat isinya pujian sama Nabi, pengagungan. Bapak-bapak bagaimana sih cinta sama istrinya, pujiannya begitu banyak. Orang-orang sudah cinta, ini lisan akan bisa mengungkap lebih apa yang ada di kepala kita. Karena tentang daleman yang bicara. Ya. Segitu cintanya, segitu pula bentuk ungkapan-ungkapan. Nah, hadirkanlah selalu. Kenapa orang salih insyighaluhu bisalawat? Perhatian, orang-orang salih selalu salawat ya Allah. Amalan-amalan semuanya perlu dengan ijazah guru, kecuali salawat. Ya, agak pakai wudu juga boleh, tapi bagusnya berwudu. Gitu ya. Ini buku bagus untuk ini isinya. Ya, nanti juga ada. Kalau sudah dapat mimpi Nabi, saya juga beri tanda ininya. Jangan sampai ria, ujub, ya, akhirnya jadi fitnah. Gini. Azan ya. Iya ya. Jadi sama juga begitu ya. Jadi wa'adun la ya'mulu ala nafsihi
Hamba yang tidak aman atas dirinya sendiri karena meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah, dan dia nyaman kepada hal-hal yang dilarang Allah. Fayam bagi lihadal abad, hamba yang semacam begini nih, ya, istiwaul khaufi war raja'i, harus imbang rasa khauf dan raja'nya kepada Allah. Hatta yakuna, ya, ini asalnya yakunani, dibuang nunnya, mahzufunnya bihadzfin nun, dibuang huruf nun, sehingga keduanya katanya roja dan khauf dan roja kajanahay ta'ir, asalnya kajanahaini, dibuang nunnya jaga, diidafatkan kepada at-ta'ir, ya, seperti dua sayap burung. Sayap burung kan sama, artinya apa? Rasa khauf dan rojanya harus sama kepada Allah, ya. Qala alaihi salam, wallahu alam bissawab. Nah, ini saya habis ini nih di pondok buka tuh kajian khusus tentang bahasa, nahwu, shorof, balaghah, fiqhul lughah, ilmu lughah. Itu memang ajaran saya di kampus gituan semua. Ya, jarang orang mengkaji halal itu lebih mendalam. Intinya apa? Agar melahirkan generasi-generasi orang kalau punya lughah, insya Allah akan mampu mengupas semua hal-hal yang berkaitan dengan nusus Arabiah. Gratis, nggak bayar. Asalkan apa? Syaratnya sungguh-sungguh dan niat agar menjadi apa? Pewaris para nabi. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shrah bis salati 'alan nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana wa taqabbal biha taubatana wa taqabbal biha taubatana. Allahumma inna nas'aluka atayyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaq wal qur'aniyah. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul, mimpi Nabi ini, yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.